Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Lalasari dari Farmasi semester 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah obat tradisional dengan tema ramuan antihipertensi. Definisi obat tradisional dan ramuan. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galanik atau sarian, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Ramuan adalah gabungan sejumlah bumbu dapur, biasanya herbal, rempah-rempahan, zat bubuk atau mineral yang dicampur, diiris, dihancurkan, atau direndam bersama-sama ke cairan agar dapat dihirup atau diminum. Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun dan kecuali dinyatakan berupa bahan yang telah dikeringkan. Macam-macam simplicia antara lain simplicia nabati, simplicia hewani, dan simplicia mineral. Metodologi, tahap atau prosedur. Yang pertama, siapkan bahan yang sebelumnya sudah disortir. Yang kedua, sortasi basah. Pemisahan bahan-bahan asing yang tidak berguna atau berbahaya saat pembuatan simplicia. Yang ketiga, pencucian. Menghilangkan kotoran atau mikroorganisme yang menempel pada tumbuhan. Yang keempat, pengirisan. Pemotongan menjadi bentuk yang lebih kecil agar mudah dalam pengeringan. Yang kelima, pengeringan. Keringkan pada suhu ruang, terhindar dari cahaya matahari sampai kandungan air berkurang dan sediaannya renyah. Bahan simplicia dapat dikeringkan pada suhu 30 derajat sampai 90 derajat Celcius. Tetapi suhu yang terbaik adalah tidak melebihi dari 60 derajat Celcius. Bahan simplicia yang mengandung senyawa aktif mudah menguap, jadi harus dikeringkan pada suhu serendah mungkin. Yang keenam, sortasi kering. Memisahkan benda asing yang mungkin menempel pada saat pengeringan. Yang ketujuh, penyimpanan tempat kering, tidak lembab, dan terhindar dari cahaya matahari. Topik yang akan kita bahas antara lain, yang pertama, pengertian ramuan. Yang kedua, pengertian simplicia. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, macam-macam simplicia yang akan digunakan sebagai ramuan dengan pembahasan topik, morfologi simplicia, klasifikasi simplicia, dan manfaat simplicia. Berikut adalah macam-macam simplicia yang saya gunakan pada ramuan antihipertensi. Yang pertama, seledri, Apium graveolens. Yang kedua, pegagan, Centella asiatica. Yang ketiga, kumis kucing, Orthosipon stamineus. Yang keempat, alang-alang, Imperate cylindrica. Tumbuhan yang pertama adalah seledri atau Apium graveolens. Klasifikasi pada tanaman seledri. Yang pertama, Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivisi Embryophyta, Divisi Tracheophyta, Subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, Superordo Asterane, Ordo Apiales, Famili Apiaceae, genus Apium L, spesies Apium graveolens L, varietas Apium graveolens var. Dulce Mil. DCA. Tanaman seledri merupakan tanaman sayur yang diketahui dari benua Amerika. Tanaman ini tumbuh di ketinggian sekitar 1000 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dengan suhu optimal sekitar 15 sampai 24 derajat Celcius. Morfologi tumbuhan seledri sebagai berikut. Akar tunggang dan menyerabut. Batang lunak, tidak berkayu, serta bentuk persegi dan terlihat beralur. Daun menyirip ganjil atau majemuk.
dengan anak daun antara 3-8 helai, tangkainya dengan panjang 1-2 cm, dengan panjang daun 2-7,5 cm, dan lebar 2-5 cm berwarna hijau. Bunga berjumlah 8-12 kecil-kecil berwarna putih. Buah berbentuk bulatan kecil, sebagian berwarna hijau pada saat muda dan coklat muda untuk yang sudah tua. Saya berikan contoh pada gambar di samping sebagai berikut. Berikut adalah senyawa berkhasiat pada tumbuhan seledri yang berguna untuk hipertensi. Yang pertama, apigenin, berfungsi sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung sehingga aliran darah yang terpompa menjadi lebih normal. Manitol dan apin, bersifat diuretik. Yang ketiga, potasium atau kalium, meningkatkan cairan intraseluler dengan menarik cairan ekstraseluler yang menyebabkan keseimbangan pompa kalium natrium sehingga tekanan darah menurun. Yang keempat, vitamin C, mencegah terjadinya aterosklerosis yang dapat menyebabkan kekakuan pembuluh darah yang akan mempengaruhi resistensi vaskuler. Yang kelima, Phthalidase, merelaksasi pembuluh darah. Tanaman berikutnya yaitu pegagan, Centella asiatica. Klasifikasi dari tumbuhan pegagan: Kingdom Plantae, Divisio Thraciophyta, Subdivisio Spermatophyta, Kelas Magnoliopsida, Ordo Apiales, Famili Apiaceae, Genus Centella, Spesies Centella asiatica L. urban. Tanaman pegagan merupakan tanaman herba tahunan yang tumbuh di daerah tropis dan berbunga sepanjang tahun. Berasal dari Asia tropik dan berkembang dengan baik di kawasan panas lainnya. Di Indonesia, pegagan mudah dijumpai di daerah pantai sampai ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Morfologi dari pegagan, yaitu yang pertama, akar pendek berwarna putih dan stolon dengan panjang 10-80 cm. Batang lunak, beruas, dan menjalar hingga mencapai 1 meter. Daun bulat seperti ginjal manusia berwarna hijau, dengan kisaran daun 5-8 untuk tanaman induk dan 2-5 untuk anakan. Tangkai daun sekitar 5-15 cm panjangnya. Bunga umumnya 3, di tengah duduk, di samping bertangkai pendek. Panjangnya antara 3-4 mm, berbentuk bulat. Mahkota berwarna merah lembayung dengan panjang 1-1,5 mm dan lebar 0,75 mm. Buah pipi lebar kurang dari 7 mm dan tinggi kurang dari 3 mm. Bertekuk 2, jelas berusuk, berwarna kecoklatan dan berdinding agak tebal. Sebagai contoh saya berikan pada gambar di samping. Senyawa yang terkandung dalam pegagan, yaitu yang pertama, senyawa terpenoid, berperan sebagai antioksidan pada tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, sehingga mampu digunakan sebagai terapi pada pasien hipertensi. Yang kedua, senyawa asiatikoksida, memiliki senyawa brahmosida yang berfungsi untuk memperlancar aliran darah dan merupakan protein penting bagi sel otak. Senyawa flavonoid, memperbaiki sel-sel yang rusak akibat radikal bebas dan salah satunya baik untuk penderita hipertensi. Tanaman berikutnya adalah kumis kucing atau Orthosiphon stamineus. Klasifikasi dari kumis kucing yaitu sebagai berikut: Kingdom Plantae, Subkingdom Thraciophyta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, bangsa Tubiflora, suku Lapita, marga Orthosiphon, jenis
Orthosipon stamineus Benth. Morfologi dari kumis kucing, yaitu akar tunggang, batang berbentuk persegi 4 dengan permukaan yang hampir semua berbulu. Daun memiliki berbagai bentuk, oval, lonjong, sampai ketupat, memiliki permukaan halus dan berbulu. Bunga berbentuk tandan, memiliki kelopak yang dapat mengeluarkan kelenjar berurat, serta pangkalnya terdapat bulu-bulu pendek, ukuran mahkotanya 13–27 mm, dan memiliki bulu. Senyawa metabolit pada tumbuhan kumis kucing antara lain flavonoid, polyferol, saponin, fenolik, dan polyphenol. Yang berkarya sebagai antihipertensi yaitu flavonoid. Yang pertama, mampu meningkatkan laju filtrasi glomerulus dengan terjadinya peningkatan volume urin. Yang kedua, menstimulasi pelepasan renal prostaglandin. Penggunaan kumis kucing dalam pengobatan antihipertensi yaitu dengan khasiat diuretik yang mampu menurunkan kadar natrium di dalam tubuh dengan membuangnya ke dalam bentuk urin sehingga tekanan darah menjadi normal. Tanaman terakhir yaitu alang-alang atau Imperata cylindrica. Klasifikasi dari alang-alang sebagai berikut. Kingdom Plantae, Phylum Magnoliophyta, kelas Liliopsida, Ordo Cyperales, famili Poaceae, genus Imperata, spesies Imperata cylindrica L. Beauv. Jenis rumput yang tersebar di seluruh daerah tropis dan subtropis di dunia, merupakan gulma yang menyerang lahan petani dan dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan suatu tanaman. Morfologi dari tanaman alang-alang. Yang pertama akar, membentuk rimpang yang menjalar, berbuku-buku, dan keras. Yang kedua batang, membentuk menjulang naik dan pendek, tingginya 20 cm sampai 1,5 meter. Berbentuk silinder, berdiameter 2–3 mm dan berluas. Yang ketiga, daun berbentuk garis memanjang seperti pita dan berujung runcing. Panjangnya 12–80 cm. Yang keempat, bunga. Bunga majemuk berbentuk silindris dan hermaprodit. Letak bunga bersusun. Yang kelima, buah. Berjenis bulir, ukuran kecil, bertangkai pendek, ukurannya 1 mm, berwarna coklat tua. Senyawa yang terkandung pada alang-alang, yaitu senyawa polyphenol, yang berkhasiat sebagai antioksidan yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, senyawa fenol, mendorong atom hidrogen pada radikal bebas. Pada penelitian, alang-alang terbukti sebagai obat ACE inhibitor untuk pengobatan pada hipertensi. Berikut adalah ramuan racikan yang saya gunakan, yaitu ramuan herbal yang pertama. Apion graveolens dengan berat 5 gram, mekanisme antihipertensinya sebagai kalsium channel beta blocker. Centella asiatica beratnya 5 gram dengan khasiat antihipertensi sebagai antioksidan. Yang berikutnya Orthosipon stamineus dengan berat 3 gram yang mekanisme antihipertensinya sebagai antidiuretik. Dan terakhir Imperata cylindrica dengan berat 4 gram angiotensi dengan mekanisme antihipertensi sebagai angiotensi converting enzyme inhibitor atau ACI. Dengan persentase yang diperoleh antara lain yaitu 68,5%, lebih tinggi dari ramuan herbal yang kedua dan ketiga. Pengujian presentasi keberhasilan ini bersumber dari RRC Hortus Medicius dengan presentasi yaitu 68,5%. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan dalam penyusunan tugas saya ini.
Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak. Saya mengharapkan kritik dan saran agar membangun tugas saya ini lebih baik lagi. Terima kasih.